pergi ke pasar membeli bunga. Ketemu pengamen berkaki buntung. Nama saya Helen Saparingga dari IAIN SAS Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati para hadirin yang berkesempatan hadir, rekan-rekan yang berbahagia, dan seluruh masyarakat Bangka Belitung rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berkontribusi dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Esa. Tak lupa jua salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdirinya kami di sini. Saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengutamaan Bahasa Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negeri yang kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga kaya akan bahasa, budaya, dan juga kreativitas lokal yang mana telah mengalir dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dalam keberagaman ini tentu kita disatukan oleh sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu yang telah disepakati dalam Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang konon indahnya. Seharusnya kita bangga karena memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Bangka dan bahasa Belitung. Namun di tengah kebanggaan kita ini, kita tidak boleh lepas dari yang namanya bahasa Indonesia yang berperan penting dalam persatuan, kemajuan, dan juga komunikasi antar budaya dan lintas generasi. Hadirin yang berbahagia, kita harus mengetahui bahwa tantangan yang diberikan dalam segi bahasa Indonesia di era globalisasi ini sangatlah kompleks. Pengaruh dari globalisasi, baik itu melalui media internet maupun media sosial, yang mana bahasa-bahasa asing bebas dengan masuk dengan bebasnya ke dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tidak terrealisasikan lagi karena mereka mengikuti tren-tren zaman sekarang menggunakan bahasa asing yang lebih modern. Selain dari itu, namun modernitas tidak bisa kita bayarkan dengan jati diri. Penggunaan bahasa Indonesia, baik itu dalam lingkup digital, dalam lingkup media sosial, blog, dan juga media-media lainnya, harus kita junjung tinggi, apalagi peran generasi muda, yang mana generasi muda ini memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan. Mereka harus kita ajari untuk mencintai dan mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional,
Sehingga dengan itu bahasa Indonesia akan relevan dan juga mengikuti sesuai perkembangan zaman. Pengutamaan menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti kita mengesampingkan atau membuang bahasa daerah. Justru sebaliknya, kita harus menguatkan di antara keduanya. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, sedangkan bahasa daerah sebagai identitas lokal. Kita memiliki dua tanggung jawab. Pertama, kita memiliki tanggung jawab kultural yang terus-menerus harus kita jaga. Kedua, kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui bahasa Indonesia. Maka dari itu hadirin, mengapa kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di Bangka Belitung? Apa urgensinya untuk masyarakat kita? Maka dari itu marilah kita telaah bersama. Pertama, bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional. Di tengah keberagaman etnis, suku, dan bahasa, kita harus memiliki satu alat komunikasi yang bisa diterima oleh semua, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa menghubungkan masyarakat Bangka Belitung dengan masyarakat di seluruh Nusantara. Selain dari itu, untuk lingkup lebih luasnya, misalnya dalam segi pekerjaan, perekonomian, dan juga pendidikan, maka pengutamaan bahasa Indonesia tidak boleh kita tawar lagi. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban kita menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kedua, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan membuka peluang menuju pendidikan dan juga kesempatan global. Di era globalisasi saat ini, seharusnya Bangka Belitung harus berkontribusi aktif dalam perkembangan dunia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi yang patut menjadi instrumen penting dalam pendidikan formal maupun non-formal. Maka dari itu, jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka generasi-generasi yang akan datang akan kesulitan menempuh pendidikan. Dan juga resikonya kita akan tertinggal, baik itu dalam segi informasi, komunikasi, dan juga literasi. Maka dari itu, seharusnya negara membuat gerakan literasi nasional yang mana tujuannya adalah untuk mempertinggi dan juga membagus literasi bangsa dan berbahasa Indonesia dengan baik. Sehingga peran-peran penting di sini yang diperlukan adalah para tokoh masyarakat, para guru, orang tua, dan tentunya generasi muda sebagai motor penggerak perubahan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan identitas lokal yang harus kita perkenalkan ke kancah internasional. Kita seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa besar yang ada di dunia. Banyak sekali negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya-budaya Indonesia di kancah internasional. Apalagi kita sebagai warga Bangka Belitung. Jika pengutamaan bahasa Indonesia kita sangat buruk dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan dicap sebagai daerah yang ketinggalan zaman untuk mempromosikan jati diri di kancah internasional. Apalagi daerah kita terkenal dengan daerah yang memiliki pesona alam yang indah dan juga budayanya. Ini merupakan peluang bagi daerah Bangka Belitung untuk menjadikan tempat mereka sebagai tujuan dari wisata internasional. Apalagi pengutamaan bahasa Indonesia kita dengan baik dan benar, maka dengan mudah kita mempromosikan pariwisata kita di kancah internasional. Hadirin yang berbahagia,
Maka dari itu, marilah kita sebagai masyarakat Bangka Belitung harus mengutamakan bahasa Indonesia dari hal-hal terkecil, berbicara dengan baik di ruang publik, mengetik dengan benar di media sosial, dan juga mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi yang akan datang. Maka jikalau kita lakukan ini secara bersama-sama, melangkah bersama-sama, saya yakin dengan sangat yakin bahwa Bangka Belitung adalah daerah yang mana memfasilitasi dan juga menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga dapat ditiru oleh negara ataupun daerah-daerah lain. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri pidato orasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Semilir angin terasa sejuknya, sungguh tentram terasa di jiwa. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berjaya dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah yang Maha Esa, kita sama-sama mohon ampun. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.